Makasih banyak Pak bantuannya. Saya justru sangat senang sekali jika kamu masih bekerja di sini, Dav. Karena kamu adalah salah satu debt collector terbaik yang pernah kami miliki, Dav. Terima kasih Pak. Oh ya, Dav. Tadi papa kamu bilang kamu sama Mutiara itu bersaudara ya, Dav? Kok kamu nggak pernah bilang sama saya, Dav? Tiara, Om akan bayar semua hutang-hutang itu. Semuanya. Yang penting hari ini juga kamu resign dari kantor itu. Ya. Om tahu kamu itu mau bayar dengan jerih payah kamu sendiri. Pakai rezeki kamu sendiri. Om tahu. Tapi kantor itu nggak bagus buat kamu, Tiara. Gini aja. Om akan siapin pekerjaan baru buat kamu di kantor Om. Nanti kan kamu dapat gaji, kamu bisa cicil ke Om. Ya, dan di sana kamu juga akan diperlakukan dengan baik. Makasih Om tawaran Om. Tapi maaf Om, aku masih mau kerja di sana. Kenapa? Ada alasan lain selain hutang. Kamu jujur sama Om. Ada Om. Ini alasan utama aku. Tapi aku nggak mungkin cerita karena Om pasti bakal khawatir. Gak ada alasan lain kok Om. Aku cuma ngerasa aku udah cukup dewasa untuk menentukan pilihan aku. Dan juga pekerjaan aku. Jadi aku minta tolong Om hargai ya keputusan aku. Kamu mirip banget sama papamu, Tiara. Kita sama-sama keras kepala dan gak pernah mau dikasihani. Seberat apapun masalah yang terjadi. Lu sekalian aja standby di sana. Jadi nanti lu fotoin anaknya Bu Ambar. Takutnya nanti gue nggak sempet atau telat sampai sananya. Thanks ya kok. Ya. Dav, Ya Pak. tadi papa kamu datang ke sini, Dav. Dan papa kamu ingin kontrak kerja kamu diakhiri. Tapi saya sudah sampaikan ke papa kamu kalau kamu punya hutang. Sesuai permintaan kamu semalam, Dav. Pak Wira bilang aja sama Papa kalau saya punya utang 500 juta. Saya jamin Papa nggak bakalan mau bayar utang saya. Jadi saya tetap bisa kerja di sana, Pak. Baik, terima kasih Pak bantuannya. Makasih banyak Pak bantuannya. Saya justru sangat senang sekali jika kamu masih bekerja di sini, Dav. Karena kamu adalah salah satu debt collector terbaik yang pernah kami miliki, Dav. Terima kasih Pak. Oh ya, Dav. Tadi papa kamu bilang kamu sama Mutiara itu bersaudara ya, Dav? Kok kamu nggak pernah bilang sama saya, Dav? Itu karena saya nggak mau Mutiara diperlakukan beda hanya karena dia saudara saya, Pak. Oke, Dav. Saya mengerti tentang hal itu. Saya permisi dulu ya, Pak. Oke, gimana? Lu udah dapat foto anaknya Bu Ambar? Mereka sama sekali nggak datang ke makam ini. Padahal gue udah standby dari tadi. Halo? Gimana rasanya dikerjain? Maksud lu apa? Gue tahu lu sekarang lagi di TPU Rawasari. Pasti mau nyari gue kan? Percuma, lu nggak bakal nemuin gue. Gua tahu lo lagi di sini. Rel, please jangan cabut. Gue pengen ketemu sama anaknya Bu Ambar. Dia nggak ada di sini. Lu nggak usah bohong sama gue. Gue nggak bohong sama lu. Karena gue juga emang nggak pernah ngerencanain mau bawa dia ke makam ini sekarang. Ini semua gue lakuin karena gue ngerjain lo. Karena gue nggak suka diikutin. Gue tahu gue dimata-matain. Jadi lu bilang sama semua teman-teman lu, jangan ada yang ngikutin gue lagi. Karena kalau kayak gitu, gue nggak akan pernah kasih tahu lu siapa anaknya Bu Ambar sebenarnya.
Ada apa, Dap? Ternyata si Farel tahu kalau gue selama ini nyuruh orang mata-matain dia. Gimana, Mas? Tadi kamu jadi ke kantornya Dava. Terus hasilnya gimana? Kata Dava dan Mutiara mau putusin kontrak kerja. Asalkan aku membayar hutang dan penalti mereka berdua. Tadi aku udah bilang sama Mutiara, aku mau bayar semuanya. Tapi dia nolak. Dia tetap mau kerja di situ. Dan aku nggak bisa maksa. Terus Dava gimana? Dia punya utang juga? Dan kamu tahu berapa? 500 juta. Astagfirullahaladzim. Kenapa Dava punya utang sebanyak itu? 500 juta? Ya buat bawa kamu pergi dari sini lah, buat apa lagi coba? Mas, kamu mau kan bayar utangnya Dava? Aku nggak mau Dava masih kerja di sana, Mas. Kerjaan itu bahaya banget buat Dava. Suruh bayar aja sendiri. Aku yakin uang sebanyak itu 500 juta pasti masih ada. Dia nggak foya-foya. Tapi Mas, Sebenarnya, aku tuh bisa bayar hutang-hutang dia. Tapi kan kamu tahu sendiri anak itu kan. Gak pernah sopan sama aku, gak pernah nurut sama aku. Buat apa aku buang-buang uang untuk dia? Sebanyak itu lagi. Bayar aja sendiri kan. Mama? Mama kenapa nangis? Jangan bilang papa nyakitin mama lagi. Mama itu sedih gara-gara kamu, Dava. Kamu punya utang 500 juta gara-gara Mama. Terus sekarang kamu udah gak bisa keluar dari kerjaan kamu kan? Gara-gara kamu udah terikat utang di sana. Maafin aku ya, Ma. Aku nggak bisa bilang kalau itu cuma bohong. Aku nggak pernah punya hutang sebanyak itu. Ini aku lakuin biar aku tetap bisa kerja di sana aja. Kamu udah tahu kan, kerjaan debt collector itu bahaya banget buat kamu. Mama. Mama nggak perlu khawatir. Aku bisa jaga diri. Dan aku janji sama Mama. Aku bakal lebih hati-hati kalau lagi jalanin tugas. Dan aku juga bakal lebih sabar ngadepin mereka. Ya tapi tetap aja, Dav. Pekerjaan debt collector itu berbahaya buat kamu. Mama tuh cuma gak mau kamu kenapa-napa. Terus uangnya sekarang kemana? Kamu balikin uangnya kalau masih ada di kamu. Biar kamu udah gak usah kerja di sana lagi. Kenapa kamu diam? Hah? Uangnya udah habis? Hah? Buat apa? Kamu jawab Mama, Dav. Kamu kenapa kayak gini sih sama Mama, Dav? Mama jangan sedih, jangan nangis. Ya. Kamu jangan sentuh Mama, Dav. Mama kecewa banget sama kamu. Maafin aku ya, Ma. Aku udah bikin Mama khawatir. Semoga Mama nggak tahu kalau aku juga ikut pertandingan MMA.
Karena itu pasti bakal bikin hati mama hancur. Kenapa ada foto Dava di poster tim MMA kampus? Apa Dava nggak dengerin aku dan tetap ikut MMA?